Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Az-Zahra dengan NPM 221302405. Di sini saya akan membahas mengenai materi bioteknologi. Bioteknologi dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kita makan. Mungkin tanpa sadar, teman-teman itu mengonsumsi salah satu produk dari bioteknologi. Contohnya adalah tempe. Tempe sendiri merupakan contoh produk dari bioteknologi. Namun, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi terdiri dari dua kata, yaitu bio, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi yang artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dapat kita simpulkan bahwa bioteknologi adalah sarana penyediaan kebutuhan manusia yang memanfaatkan peranan dari makhluk hidup. Tujuan bioteknologi sendiri yaitu meningkatkan pemanfaatan organisme hidup, mulai dari sel, molekul, dan bagian-bagian lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Bioteknologi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Mari kita bahas mengenai keduanya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup secara langsung. Nah, umumnya secara utuh untuk menghasilkan produk dengan cara dan teknologi tertentu. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung dan umumnya itu berupa bagian-bagian saja yang untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Ciri dari bioteknologi konvensional yaitu memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh, terus memanfaatkan cara atau prinsip yang alami, biasanya ini menggunakan prinsip fermentasi. Yang ketiga itu menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Yang keempat tidak memerlukan keahlian khusus. Yang kelima skala produksinya kecil dengan biaya yang relatif lebih murah. Selanjutnya adalah ciri bioteknologi modern. Yang pertama adalah memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung, umumnya berupa bagian tertentu saja. Yang kedua, memanfaatkan cara atau prinsip yang modern atau lebih canggih, yaitu berupa rekayasa genetika atau modifikasi gen dan teknologi reproduksi. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan canggih serta modern. Yang keempat, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Yang kelima, skala produksinya itu lebih besar dengan biaya yang pasti lebih mahal. Berikut adalah contoh dari produk bioteknologi konvensional, yaitu ada tempe, tape, dan roti, serta yang terakhir adalah yogurt. Berikut adalah contoh produk bioteknologi modern. Yang pertama ada teknik kultur jaringan, yang kedua ada insulin, yang ketiga ada vaksin, yang keempat adalah teknik bayi tabung. Bioteknologi sendiri memiliki dampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah kita bahas terlebih dahulu mengenai dampak positifnya. Yang pertama, dapat menaikkan sifat resistensi tanaman terhadap hama. Yang kedua, membantu dalam mengatasi persoalan kesehatan dengan menyediakan obat-obatan. Yang ketiga, bisa menaikkan nilai tambah sebuah bahan makanan. Hal ini dapat kita temukan pada pengolahan bahan makanan susu, yang bisa diubah menjadi keju, mentega, serta yogurt, yang bisa membantu mengatasi kekurangan bahan makanan. Yang keempat, bioteknologi ini membuat produksi bahan makanan yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu keju, mentega, serta yogurt itu lebih cepat pembuatannya. Berikutnya adalah dampak negatif bioteknologi. Yang pertama, keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan. Yang kedua, adanya teknologi cloning pada tumbuhan maupun binatang yang membentuk keturunan yang sama akan mengurangi keanekaragaman organisme. Yang ketiga, teknik DNA rekombinan dipergunakan untuk menyembuhkan penyakit. Teknik tersebut menggunakan mikroba patogen yang dapat mengakibatkan endemi jika mikroba lepas ke lingkungan. Yang keempat, produk transgenik ini bisa menyebabkan reaksi alergi di manusia. Hal ini dikarenakan adanya penyisipan gen asing menjadi bahan makanan, minuman, dan obat-obatan belum tentu bisa diterima oleh tubuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.